Baik, hari ini kita akan belajar materi kelas 5, yaitu tema 9, subtema 3, pembelajaran 6 atau pembelajaran terakhir ya. Oke sahabat, dengarkan cerita Kak Dimas ya. Dayu, Siti, Lani, dan Benny sedang asik mengerjakan tugas sekolah di rumah Edo. Mereka mencari artikel di internet dengan menggunakan komputer milik ayah Edo. Sesekali ayah Edo memberikan bimbingan dan arahan dalam menggunakan internet. Tak sengaja mereka melihat ada iklan yang terpampang di halaman depan sebuah situs pendidikan. Ketika Edo, Lani, Siti, Dayu, dan Benny sedang mencari artikel, tiba-tiba muncul sebuah iklan. Iklan tersebut muncul saat mereka membuka sebuah situs untuk mencari artikel yang menjadi tugas sekolah mereka. Iklan apakah yang muncul? Ayo kita amati. Nah, iklan dari BPJS Kesehatan seperti yang di layar yang kalian lihat. Silahkan kalian amati, kemudian tugasnya adalah tuliskan apa isi iklan di atas pada kolom komentar channel YouTube di bawah ini ya. Oke, saya tunggu nanti kalian isi hasil pengamatan di kolom komentar di bawah. Nah, tahukah kamu, berdasarkan isinya, jenis-jenis iklan elektronik dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah iklan komersial. Iklan komersial adalah iklan yang menginformasikan produk, barang, atau jasa yang ditawarkan oleh pemasar. Kemudian yang kedua adalah iklan perusahaan. Iklan perusahaan adalah iklan yang menekankan pada citra perusahaan. Iklan perusahaan umumnya dirancang dengan tujuan tertentu yang menguntungkan perusahaan di masa datang. Tujuan utama iklan perusahaan adalah meningkatkan citra perusahaan di mata masyarakat. Yang ketiga adalah iklan layanan masyarakat. Iklan layanan masyarakat adalah iklan yang bertujuan untuk memberikan penjelasan atau informasi kepada masyarakat. Iklan layanan masyarakat ini biasanya dibuat oleh instansi pemerintah. Oke teman-teman, kakak lanjutkan cerita Edo tadi ya. Saat Edo, Benny, Siti, Lani, dan Dayu sedang mengerjakan tugas, terjadi perbedaan pendapat antara Lani dan Benny dengan Siti, Edo, dan Dayu. Perbedaan pendapat yang terjadi sulit untuk disatukan, sehingga timbul perdebatan yang sengit. Ayah Edo yang duduk tidak jauh dari mereka memberi nasihat bahwa dalam berdiskusi pasti ada perbedaan pendapat, namun tidak seharusnya menjadi sumber perpecahan. Kerukunan harus tetap terjaga, baik dengan teman di sekolah, keluarga, bahkan dengan masyarakat. Oke, tahukah kamu bahwa kerukunan adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan. Kemudian, ciri-ciri hidup rukun adalah sebagai berikut. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Menghargai hasil karya orang lain. 3. Membina hubungan baik. 4. Saling menghormati. 5. Saling menyayangi. Kemudian manfaat atau pentingnya hidup rukun diantaranya sebagai berikut. 1. Tidak adanya pertengkaran. 2. Hidup dalam keluarga menjadi harmonis. 3. Hidup menjadi aman. 4. Hidup menjadi tentram dan damai. 5. Memperkukuh persatuan dan kesatuan. Lalu akibat hidup tidak rukun antara lain sebagai berikut. 1. Mudah terjadi pertengkaran. 2. Kehidupan menjadi tidak tentram. 3. Mudah terkena hasutan orang lain.
4 terjadi perpecahan karena tidak dapat atau tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah sahabat, saatnya kita berlatih lagi ya. Agar pengetahuan kamu tentang hidup rukun lebih mendalam, cobalah mengerjakan latihan berikut ini. Soal yang pertama, apakah yang dimaksud dengan kerukunan hidup? Ya, kerukunan hidup adalah suatu perilaku yang mencerminkan adanya saling pengertian agar tercipta perdamaian, persahabatan, dan persaudaraan dalam kehidupan. Kita lanjut soal nomor 2. Bagaimana ciri-ciri keluarga yang hidup rukun? Bagaimana? Ada yang bisa? Ya, di antaranya yaitu membina hubungan baik antar anggota keluarga. Kemudian yang kedua, saling menghormati, saling menghargai, dan saling menyayangi. Lanjut pertanyaan berikutnya. Sebutkan manfaat hidup rukun. Nah, di antaranya yaitu tidak adanya pertengkaran, hidup dalam keluarga menjadi harmonis. Lalu yang ketiga, hidup menjadi aman. Yang keempat, hidup menjadi tentram dan damai. Dan yang kelima, memperkokoh persatuan dan kesatuan. Oke, soal nomor 4. Sebutkan akibat yang terjadi jika tidak tercipta kerukunan hidup bermasyarakat. Apa akibatnya? Iya, boleh. Nah, ini kalau Kak Dimas ada 4 ya. Yang pertama, mudah terjadi pertengkaran atau perselisihan. Yang kedua, kehidupan menjadi tidak tentram. Yang ketiga, mudah terkena hasutan orang lain. Dan yang keempat, terjadi perpecahan karena tidak adanya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, saatnya membaca. Ayo kita baca teks di layar ya. Mengenal batik Indonesia. Batik di tanah air dibedakan menjadi 2, yaitu batik klasik atau batik Surakarta dan Yogyakarta, dan batik pesisir. Motif batik klasik dianggap masih asli atau belum terpengaruh budaya asing. Lain dengan batik pesisir yang telah banyak terpengaruh budaya asing. Keunikan batik klasik yaitu motifnya lebih condong pada motif-motif geometris, pewarnaan yang kalem, serta lebih condong pada warna-warna gelap seperti coklat, hitam, biru tua, dan merah marun. Keunikan yang lain yaitu adanya makna simbolis yang terkandung dalam motif hias batik klasik. Makna simbolis itu kebanyakan berupa doa atau harapan yang baik-baik terhadap pemakaian. Sebagai contoh, motif grombol pada batik Yogyakarta. Motif ini digunakan oleh mempelai pengantin saat upacara pernikahan. Motif grompol berarti berkumpul atau bersatu. Adapun kandungan makna motif ini yaitu doa atau harapan agar rezeki, keselamatan, kesejahteraan, dan segala yang baik-baik berkumpul untuk mempelai berdua. Motif dengan kandungan makna serupa terdapat pada motif Sidomukti dari Surakarta atau Sulu. Motif ini juga dikenakan mempelai pada upacara pernikahan. Sido berarti jadi atau terus-menerus, dan mukti berarti hidup berkecukupan. Jadi, kandungan makna motif Sidomukti ialah harapan atau doa agar pengantin dapat hidup berkecukupan. Nah, teknik pembuatan batik klasik tergolong unik. Batik klasik dibuat dengan canting, tulis, dan bahan perintang yang disebut malam atau lilin batik. Pada proses membatik dengan canting tulis, sebelum memulai perintangan, pola atau motif digambar terlebih dahulu di atas kain. Kemudian motif ditutup malam. Proses pemalaman dimulai dari motif paling luar yang biasanya besar. Kemudian dilanjutkan pemalaman pada isen-isen atau motif-motif kecil yang lebih rumit. Nah, secara umum proses pemalaman batik terdiri atas beberapa tahap berikut ini.
Tahap pertama yaitu ngelowongi. Ngelowongi yaitu proses pemalaman garis bidang pola terluar. Kemudian yang kedua adalah nembok. Nembok merupakan proses pemalaman untuk menutup bidang pola agar tidak tercelup warna saat dilakukan pencelupan. Kemudian yang ketiga yaitu bironi. Nah, bironi ini pada dasarnya sama dengan nembok, tapi proses ini hanya dilakukan jika warna biru pada kain direncanakan tetap berwarna biru. Dan yang keempat yaitu nyonyok. Nyonyok merupakan pemalaman pada bidang latar. Setelah melalui proses pemalaman, proses selanjutnya yaitu pewarnaan atau pencelupan dan ngelorot atau penghilangan malam. Hilangkan malamnya, yang biasanya dengan cara mencelupkan ke dalam air yang panas atau mendidih. Batik pesisir bisa dikatakan bertolak belakang dengan batik klasik. Motif batik pesisir cenderung bersifat naturalis, menggunakan warna-warna cerah seperti merah, biru, hijau, dan jingga. Motif batik pesisir mengabaikan makna simbolis dan lebih menekankan segi keindahan. Selain itu, banyak ditemukan pengaruh budaya Eropa dan Cina pada motif pesisir. Sebagai contoh, motif putri salju dan motif Cinderella pada batik Pekalongan, dan motif mega mendung pada batik Cirebon. Di daerah Jambi dan Cirebon terdapat batik dengan motif kaligrafi Arab. Di Jambi motif ini disebut motif basurek yang berarti bersurat. Disebut demikian karena isinya merupakan penggalan surat dalam Al-Quran. Nah, kamu sudah membaca bacaan mengenai batik di Indonesia. Kamu juga telah mengetahui tentang bagaimana membuat batik jumputan atau ikat celup. Batik jumputan merupakan kain batik yang dikerjakan dengan teknik sangat sederhana. Coba kamu bandingkan dengan batik cap dan batik tulis. Jenis kain batik tersebut dibuat dengan teknik yang lebih rumit, yaitu menggunakan lilin sebagai bahan penutup dan proses pelorotan setelah pencelupan dalam bahan pewarna. Hore, saatnya kita berkreasi. Sekarang saatnya kamu berkreasi membuat batik dengan teknik perintangan sederhana. Oke, perhatikan langkah-langkahnya, kemudian tirukan. Berhati-hatilah saat bekerja ya, apalagi saat menggunakan api dan air mendidih. Perhatikan keselamatanmu. Oke, langkah pertama yaitu menyiapkan alat dan bahan. Kemudian yang kedua yaitu membuat pola gambar pada kain. Langkah yang ketiga, menutup bagian gambar dengan lilin. Yang keempat, menyiapkan larutan untuk merendam kain. Yang kelima, mencelupkan dan menghilangkan lilin. Nah, setelah dicelupkan, tara, jadilah batik. Mudah sekali bukan? Iya, ternyata mudah sekali membuat batik.